Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, kita dihadapkan pada kisah Injil yang begitu menggugah hati. Seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina diseret ke hadapan Yesus oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia dipermalukan di depan umum, dijadikan objek penghakiman, tanpa ada sedikit pun belas kasihan bagi dirinya. Menurut hukum Taurat, ia seharusnya dihukum mati. Namun, ada satu pertanyaan yang menggantung. Di manakah laki-laki yang berbuat zina dengannya? Hukum Taurat dengan jelas menyatakan bahwa jika seseorang kedapatan berbuat zina, maka baik laki-laki maupun perempuannya harus dihukum mati. Tetapi dalam kisah ini, hanya perempuan itu yang dihakimi, sementara laki-laki yang seharusnya juga bertanggung jawab entah kemana. Ini menunjukkan betapa sering manusia berlaku tidak adil, memilih menghukum yang lemah dan membiarkan yang lain lolos dari tanggung jawab. Namun, Yesus tidak terjebak dalam jebakan mereka. Alih-alih langsung menjawab, ia membungkuk dan menulis di tanah. Apa yang ditulisnya? Injil tidak menyebutkannya secara pasti, tetapi ada banyak tafsiran. Salah satu yang paling kuat mengatakan bahwa Yesus menuliskan dosa-dosa para pendakwa. Bayangkan momen itu, satu persatu, orang-orang yang siap melempar batu mulai menyadari bahwa mereka juga memiliki dosa. Yang tertua pergi lebih dulu, mungkin karena merasa dosa-dosanya sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Akhirnya, hanya tersisa dua sosok di sana, seorang perempuan yang terluka dan sang belas kasih itu sendiri. Adegan ini diabadikan oleh Santo Agustinus dengan ungkapan yang begitu dalam. Yang tersisa hanya dua, yang menderita dan sang belas kasih. Yesus tidak membenarkan dosa perempuan itu, tetapi ia juga tidak membiarkannya dihancurkan oleh penghukuman manusia. Ia tidak berkata, dosa-dosamu tidak masalah, tetapi ia juga tidak berkata, kamu harus dihukum. Sebaliknya, dengan penuh kasih, ia berkata, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pesan ini begitu kuat bagi kita. Kita hidup di dunia yang seringkali lebih cepat menghakimi daripada memahami. Media sosial dipenuhi dengan caci maki, penghakiman, dan penghukuman, seolah-olah kita adalah hakim atas kehidupan orang lain. Kita lebih mudah menunjuk kesalahan sesama daripada melihat kekurangan dalam diri sendiri. Kita begitu sigap mengungkap keburukan orang lain, tetapi lupa bahwa kita juga membutuhkan belas kasih Allah. Saat ini, kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Masa ini adalah undangan bagi kita untuk berhenti sejenak dan bercermin. Apakah kita sudah menyadari dosa-dosa kita sendiri? Apakah kita lebih sering menghakimi daripada mengasihi? Apakah kita benar-benar memahami makna belas kasih Allah dalam hidup kita? Yesus mengajarkan bahwa pertobatan sejati bukan hanya tentang menjauhi dosa, tetapi juga tentang menerima kasih-Nya dan membiarkan diri kita diubah oleh-Nya. Jika Allah sendiri memilih untuk mengampuni, mengapa kita begitu mudah menghakimi? Jika Yesus memilih belas kasih daripada penghukuman, mengapa kita seringkali bersikap sebaliknya? Hari ini, mari kita mengambil keputusan yang benar. Bukan sebagai hakim atas sesama, tetapi sebagai pribadi yang sadar akan kelemahan sendiri dan bersedia menerima serta membagikan belas kasih Allah. Sebab pada akhirnya, yang akan tersisa hanyalah kita dan Tuhan, yang menderita dan sang belas kasih. Apakah kita siap menerima belas kasih itu dan menjalani hidup yang baru? Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.